Ya, selamat siang, semua sahabat sukses, sahabat 3i Networks dan agen-agen yang profesional dimanapun berada yang sudah menjalankan bisnis 3i Networks ini. Semoga kabarnya baik-baik, sehat, dan kita tetap terlindungi ya dari bahaya virus dan juga bahaya kantong kering. Ya, buat teman-teman semua, jumpa lagi dalam 3i Live Channel dan siang ini channel kita spesial. Kenapa? Karena siang ini kita akan mendengarkan ya dan belajar banyak dari seorang crown agency yang saat ini sudah berpenghasilan 300 juta per bulan dengan memaksimalkan online ya, yaitu media sosial. Nah, semoga kita karena ini sedang semuanya dirumahkan dengan pandemik COVID-19 ya, virus corona sehingga semuanya harus dirumahkan. Nah, sudah berapa lama Anda ada di rumah? Kalau saya sendiri sudah lebih dari 10 hari di rumah dan sebenarnya nggak betah Bapak Ibu sejujurnya. Tapi demi kesehatan dan juga demi keselamatan saya dan keluarga ya mau nggak mau di rumah. Nah, kita di rumah pun kita untuk menghilangkan rasa suntuk dan juga kejenuhan tentunya kita perlu melakukan sesuatu ya daripada kita hanya menunggu dan menyesali ataupun menyalahkan siapapun juga bahwa ini kapan segera berakhir, kapan masa beribadah dari rumah. Artinya kita bisa melakukan apa saja di rumah dengan begitu fun ya tanpa harus marah-marah, ngamuk-ngamuk ya tentunya buat ibu-ibu rumah tangga tetap sabar ya dan bisa mengelola emosi dengan sangat baik. Nah, tentunya teman-teman juga harus menjaga kesehatan, juga bisa menjaga kebersihan untuk diri sendiri, keluarga, dan juga lingkungan tentunya. Dan yang paling bagusnya lagi, jaga jangan sampai kantongnya bolong. Karena ada beberapa ibu-ibu. Ya, halo, selamat siang Bu Esther, dan selamat siang juga teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Saya luar biasa. Ya. Gimana kabar Pak Frans? Sehat, ya puji Tuhan ya. Pagi-pagi jadi lebih rajin olahraganya, jemuran matahari pagi. Ya, seperti itu. Ya, betul sekali. Nah, Pak Frans, ngomong-ngomong ini timbul masalah baru karena tadi pagi saya juga sempat olahraga keliling kompleks dan berjemur panas dan terjadilah saya sempat mendengarkan obrolan ibu-ibu, yaitu masalah lain efek dari virus corona semuanya dirumahkan adalah mereka capek masak dan juga mengelola rumah gitu. Dan obrolan bapak-bapak yang sedang minum kopi yaitu masalah ancaman kantong kering, Pak. Ya, memang kalau masalah kantong kering ya, harus diobati ya. Kalau enggak lebih bahaya daripada corona nih. Ya, Betul. dan sebenarnya lewat bisnis kita ya nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu Bu Esther sebelum masuk ke crown agensi kita nih ya. Ya, baik Pak. Jadi justru itu dari masalah yang saya dengar ini pasti saya percaya banget untuk Jakarta kalau untuk daerah-daerah mungkin belum terasa, tapi untuk Jakarta ya, untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya itu sudah mulai terasa. Nah, bagaimana solusinya ini Pak, supaya kita jangan sampai kita hanya mengurung diri di rumah, nggak kemana-mana, terus mau makan apa? Dan kita nggak tahu ini masalah sampai kapan. Nah, solusinya apa nih Pak? Kira-kira hal yang paling mudah untuk dilakukan di rumah Pak? Ya, tentunya selain kita menjaga kesehatan, kebersihan untuk menghindari diri dari virus corona, ya tentu saja kalau hanya berdiam diri benar-benar liburan, rasanya tambah lagi satu masalah Bu Esther, bukan cuma kantong kering, tapi stres. Betul. Bisa jadi sakit juga ya, belum kena corona tapi seakan-akan udah kena nih, bahaya gitu loh, ya kan. Nah, tapi kita beruntung sebenarnya negara kita sebenarnya kalau dibilang meskipun keadaan lagi seperti ini cukup kondusif karena listrik masih nyala dan internet juga masih nyala sehingga kita bisa operasi lewat internet seperti ini kan ya. Nah, Iya, mungkin kita betul bisa Pak. bagi-bagi peluang tentang bisnis ini kepada teman-teman kita di sekitar kita nih melalui online sesuai dengan kebijakan pemerintah ya,
work from home ya, bekerja dari rumah seperti itu, Bu Esther. Nah, ya baik Pak Frans. Jadi pekerjaan paling mudah yang bisa dikerjakan dari rumah baik oleh anak-anak, ya mungkin ada anak-anak yang sudah usianya 17 tahun yang sudah punya KTP, maupun untuk emak-emak ya, untuk mereka, untuk satu keluarga pun bisa bersama-sama sebenarnya ini peluangnya untuk bisa dikerjakan ya Pak Frans ya. Iya, betul sekali. Cuman mungkin memang kita perlu sedikit kenalkan sama teman-teman yang masih baru ikutan acara kita ini ya, mengenai Salim Grupnya. Mungkin kita perlu buka sedikit perusahaannya CAR dan sekilas saja seperti apa sih produk dan manfaatnya, dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan penghasilan lewat bisnis ini gitu. Nah, mungkin Bu Esther boleh kenalin sedikit profil perusahaannya seperti apa sih Bu Esther? Ya, baik Pak Frans. Jadi Bapak Ibu semua yang mungkin baru pertama kali menonton di siang ini, atau mungkin sudah sering menontonnya, kita perlu paham bahwa ini bisnis kita sangat bagus sekali ya, dari member of Salim Group. Nah, Salim Group ini adalah perusahaan yang sangat besar ya, sudah punya banyak sekali anak perusahaan ya, termasuk Indofood lah, dan saat ini dalam kondisi seperti ini ya, justru saham-saham dan produk Indofood itu semakin laris di serbu masyarakat. Karena apa? Bisa jadi mungkin Bapak Ibu juga salah satunya, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat semuanya makan Indomie aja gitu ya. Ya, ada berbagai macam rasa. Nah, itu baru kita bicara tentang satu produk ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya dari Indofood itu banyak sekali ya produknya, dan juga yang lainnya. Nah, di dalam Salim Group itu sendiri ada CAR, Sentral Asia Raya ya. Dan CAR itu sendiri sudah berdiri bukan baru 5 atau 10 tahun, tapi rata-rata sudah sebelum saya lahir pun sudah ada Bapak Ibu, dari tahun 1975. Nah, seperti itu Pak Frans. Dan saat ini untuk CAR sendiri adalah perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi, dan sudah ada di hampir seluruh Nusantara, sudah ada kantor cabangnya, dan sudah beroperasi di mana-mana, dan kantor pusatnya ada di Jakarta. Seperti itu Pak Frans. Oke, baik. Dan juga mungkin teman-teman, untuk 3i Network sendiri, sebenarnya ini adalah satu program yang dikeluarkan oleh perusahaan Sentral Asia Raya, yang tadi sudah Bu Esther kenalkan ya. 3i ini program yang sudah eksis dari 2014, jadi sudah mengalami satu ketahanan uji kurang lebih selama 5-6 tahun ini ya di Indonesia, dan ternyata sangat diterima oleh masyarakat kita karena kemudahan sistem bisnisnya, dan juga produk yang manfaatnya sangat mudah dipahami dan menjadi satu kebutuhan dasar. Apalagi di tengah pandemik seperti ini, Bu Esther, perusahaan Sentral Asia Raya yang bergerak di bidang asuransi jiwa dengan produk Carling Promix-nya yang memiliki manfaat asuransi jiwa dan investasi ini menjadi satu kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri lagi ya. Semua orang kan sekarang jadi kenal resiko nih Bu Esther. Nah, betul. Melalui 3i kita bisa mengajak orang-orang lebih mudah menyadari pentingnya punya asuransi jiwa. Nah, tetapi memang di saat yang bersamaan 3i Network ini bukan bicara hanya penjualan produk asuransi jiwa, tapi bagaimana masyarakat kita juga bisa mengatasi kondisi ekonomi sekarang yang lagi masalah nih. Sebenarnya tidak harus pada saat pandemik pun orang-orang membutuhkan 3i, karena kan semua orang pasti memerlukan tambahan penghasilan ya Bu Esther ya. Ya, betul. Melalui bisnis 3i, mereka sambilan bekerja, dan bahkan pada saat situasi seperti ini justru sangat berguna sekali. Sambilan jaga-jaga resiko dengan asuransi jiwanya, sambil menyiapkan investasi di saat yang sangat oke. Kenapa investasi sangat oke sekarang? Karena harga lagi pada murah kan, berarti dapatnya dapat banyak nih. Nah, di saat yang bersamaan juga kita bangun bisnisnya, ajak teman-teman yang lagi nggak punya kerjaan dalam tanda kutip. Nah, inilah momennya, dalam setengah bulan sampai 1 bulan, bahkan mungkin 2 bulan ke depan, kita bisa sama-sama bergerak nih. Bukan hanya bertahan di rumah, ya, tapi kita juga bisa produktif dari rumah gitu loh. Iya, betul. Ya, betul Pak. Dan ya seperti yang Pak Frans bilang tadi, bahwa memang
ya namanya resiko ya, ketidakpastian itu bisa terjadi kapan saja. Cuman dalam hal ini ya beruntung ya dengan program dari 3i Networks ini sudah menjawab solusi sebenarnya apa yang kita butuhkan itu ada ya, ada proteksinya, ada investasinya juga, kemudian ada income-nya. Nah dari apa yang sudah kita obrolin, perusahaan sudah oke, legalitasnya bagaimana Pak Frans? Oke, kalau bicara legalitas, jelas kita harus menengok lagi ke perusahaan sentral Asia Rayanya ya. Dan tadi seperti ceritanya Bu Esther, eh, perusahaan CR ini bukan perusahaan baru, sudah berdiri 1975, sudah 45 tahun berarti sekarang kan, dan izin usahanya jelas, terdaftar diawasi oleh OJK, kantor cabang lebih dari 53 kota. Jadi ini sudah eksis sejak lama, jadi bukan sesuatu yang baru sekali lagi, dan ini 100% perusahaan dalam negeri atau Indonesia ya. Dan juga menariknya dana yang ada, yang dikelola di dalam produk kita, Kaling Promix, ini 100% masuk ke dalam pasar modal dalam negeri yang membangun negeri ini ya. Jadi bagus sekali teman-teman, dan balik lagi bicara soal legalitas, laporan keuangannya pun transparan. Dan 100% perusahaan kita ini dikelola oleh Salim Group ya. Jadi benar-benar manajemen Salim Group. Jadi saya rasa ini momentum yang baik buat teman-teman untuk lebih kenal masyarakat kita ya, maksudnya mengenai 3i Network dan perusahaan kita ya, PT AJ Sentral Asia Raya. Sangat jelas sekali legalitasnya Bu Esther. Ya, baik Pak Frans. Jadi kita udah nggak perlu ragu lagi, apalagi kita investasinya juga sudah didukung oleh tempat-tempat yang sudah sangat dipercaya, paling mudah Bapak Ibu setor premi setiap bulannya bisa melalui Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan juga bisa melalui BRI, Mandiri, dan juga BCA. Apalagi yang mau ditakutkan? Nah, sekarang Pak Frans kita ngobrol tentang bisnisnya atau peluang income-nya, karena yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana supaya mengantisipasi, karena kita nggak tahu ini berlangsung sampai kapan ya kita dirumahkan ya. So, kita berdoa bersama supaya kondisi Indonesia segera pulih dan semuanya normal kembali. Tapi setidaknya kita mulai bergerak dari sekarang. Jangan menunggu keadaan membaik, jangan menunggu coronanya lewat dulu baru memulai. Tapi justru ini adalah saat terbaik untuk memulai dan mendapatkan semua yang sudah tadi kita obrolin. Nah, Pak Frans, kita di sini kan akan menghadirkan seorang crown agency dengan income 300 juta Pak Frans setiap bulannya, dan ini nggak main-main income-nya Pak, dalam kondisi kalau kita ngomong dalam kondisi seperti ini, duduk-duduk manis di rumah aja nggak perlu khawatir, 300 juta tetap masuk ke rekening Pak Frans. Ya, nah makanya teman-teman jangan sampai nanti teman-teman nggak siap untuk belajar ya, karena sekali lagi nih tadi seperti Bu Esther bilang, kita saat ini memang diajak, dihimbau oleh pemerintah, oleh situasi harus di rumah. Tapi tidak berarti di rumah kita bengong aja kan, diam-diam aja nih, duduk diam saja. Tapi bagaimana duduk diam di rumah tetap produktif. Nah, kebetulan memang siang hari ini yang menuju sore, salah satu crown agensi kita akan membagikan sharingnya nih tentang pengalaman beliau dalam membangun bisnis ini. Mungkin kita juga akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih latar belakangnya, dulu kerjanya apa, dan lain sebagainya. Kita coba kupas-kupas deh ya. Nah, mungkin juga nanti akan ada tips-tipsnya, gimana sih cara prospek, mungkin dari media sosial ya. Ya, karena memang kebetulan beliau yang satu ini cukup lebih banyak di rumah dalam membangun bisnisnya begitu ya. Nah, jadi kita juga bisa dapatkan kiat-kiat khususnya nanti. Nah, ini sudah ada profilnya juga nih. Ya, boleh dibukakan Pak Sandy profilnya? Ya, jadi nanti teman-teman pasti ini ya, jangan berkedip, tapi tetap bernafas ya. Kalau nggak bernafas repot. Jangan berkedip, untuk terus belajar ya. Dan kita akan langsung dengerin sharing dan juga tanya jawab pastinya dengan narasumber kita yang satu ini. Siapa Bu Esther? Ya,
Ini adalah Pak Arya Setiaki dari Jogja, ya, live dari Jogja, dan kita akan belajar banyak ya buat teman-teman yang nanti kalau ada durasi waktu lebih, teman-teman silakan mengeluarkan perlengkapan ya untuk tulis menulis, simak dan mencatat. Kemudian teman-teman ingin bertanya sesuatu yang berkaitan dengan sharing siang ini, boleh menulis ya di kolom komentar yang ada di link yang sudah di-share, atau bisa juga di Zoom ya. Kalau ada waktu dan kami akan memilih pertanyaan yang terbaik saja untuk ditanyakan kepada Pak Crown ya, Pak Arya Setiaki. Nah, beliau bergabung di bulan Maret ya, jadi tahun ini udah pas nih 5 tahun nih, nanti kita akan ngobrol ya. Dan 18 Maret 2015 dan berproses ya mengerjakan bisnis ini, ya kita nanti akan ngobrol-ngobrol bagaimana beliau berproses hingga mencapai posisi tertinggi klimaksnya di September 2017 Crown Agency dengan income 300 juta per bulannya. Dan beliau juga sudah mewujudkan banyak sekali impiannya dengan ke luar negeri. Bahkan kita lihat di foto ini ada mobil dan rumah ya seperti istana yang sudah dibangun megahnya di Yogyakarta, dan saat ini bersama keluarga menikmati kebebasan waktu dan finansial. Kalau dirumahkan seperti ini mah nggak berasa karena memang setiap harinya itu seperti tanggal merah ya. Dan beliau dijuluki dengan pebisnis network sejati alias PNS. Ya, baik, kita langsung saja menyapa Pak Crown dari Jogja. Selamat siang Pak Arya. Selamat siang Pak Arya. Oke, siap. Kedengeran ya? Kedengaran Pak, jelas sekali. Oke, siap. Ya, baik Pak. Bagaimana keadaannya di Yogyakarta Pak? Ya, saya ucapkan salam dulu bagi yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua. Apa kabar? Luar biasa, pasti keren. Ya, di Jogja hari ini saya kebetulan tadi malam sempat jalan-jalan dan antrian supermarket di mana-mana ya orang belanja, dan mereka merasakan apa yang saya rasakan sebelum-belumnya, yaitu hanya di rumah saja, bekerja di rumah saja. Nah, mereka baru merasakan kalau saya sudah 5 tahun merasakan bekerja dari rumah. Alhamdulillah kalau saya sekeluarga tidak begitu kaget, hanya jadwalnya saja agak berbeda, yang biasanya tadinya tiap hari hanya jalan-jalan ke tempat saudara, ke mall ya, itu sudah tidak dilakukan lagi. Sekarang saya sudah 1 minggu ini lockdown di rumah, nggak kemana-mana, nggak jalan-jalan. Alhamdulillah rumahnya saya yang tinggali besar, jadi bisa berkebun, bisa bermain, bisa olahraga, bisa ngantor, semuanya ada fasilitasnya di rumah saja, Bu Esther. Iya, luar biasa Pak. Jadi inilah kehidupan Crown kita ya, kalau sudah Crown sebenarnya enak banget. Ya mau ancaman virus, mau apa, ya tetap aja home sweet home ya, judulnya adalah Ya, from home ya. Jadi mungkin betul. nggak berasa ya Pak. Ini kita bicara tentang bisnis Pak. Ya bisnis ya Ya, berkaitan dengan uang tentunya dan penghasilan. Ya ya, melihat kondisi yang sedang terjadi di bangsa ini, itu membuat orang berteriak Pak. Ya, betul. kita nggak bisa pungkiri bahwa keuangan itu ya, namanya uang itu memang bukan segalanya, tapi kalau nggak ada uang rasanya mau mati, Pak. Apalagi nggak Ya, bisa keluar-keluar, Pak. Nah, bagaimana ya. tanggapan Pak Arya tentang situasi kondisi ini dan pentingnya punya bisnis yang autopilot yang seperti kita kerjakan sekarang ini, Pak? Baik, terima kasih. Saya akan sambil saya ceritakan sejarah saya di bisnis 3i ini ya, karena kondisi sekarang ini mirip dengan kondisi saya waktu 5 tahun yang lalu sebelum saya join di bisnis 3i Network ini. Kondisi saya secara finansial sangat mengenaskan ya, apalagi kalau kondisi saya pribadi itu sudah nganggur, punya keluarga, dan
dikejar-kejar hutang sebesar 300 juta yang harus saya selesaikan pembayarannya, yang hampir setiap hari itu debt collector datang ke rumah saya. Itu sudah saya terima dari tahun 2013 sampai dengan 2015 pada saat join 3i Network. Nah, alasan saya join di 3i Network waktu itu sederhana ya. Waktu itu saya punya banyak menganalisa para miliarder ini, ternyata mereka ini memiliki tiga hal yang para miliarder miliki, yaitu pertama, mereka punya bisnis yang autopilot. Itu ya, mereka bisa tinggalkan bisnisnya tapi income-nya tetap mengalir. Ya, yang kedua, para miliarder punya investasi. Nah, di mana para miliarder itu memilih berinvestasi ketimbang mereka menabung. Itu bahkan salah satu mentor saya, mereka bilang menabung itu hanya untuk sirkulasi uang di rekening bank. Tapi kalau mau uang kita ini aman, jangan ditaruh di tabungan, tapi investasikan. Kenapa? Kalau investasi itu belum tentu naik, belum tentu turun, memang bisa naik, bisa turun. Tapi kalau tabungan sudah pasti turun jangka panjang. Boleh buktikan, taruh uang 200.000 di bank, 2 tahun kemudian bisa jadi habis uang kita, itu di tabungan. Tapi kalau diinvestasikan belum tentu habis, ya, bisa naik bisa turun peluangnya. Makanya para miliarder itu tidak pernah mengajarkan murid-muridnya itu untuk menabung, tapi berinvestasi. Dan yang ketiga, para miliarder itu berasuransi. Apa sih manfaat asuransi? Manfaatnya adalah memproteksi jika terjadi musibah pada dirinya, tidak berefek kepada finansialnya, rencana finansialnya. Contohnya untuk biaya pendidikan anaknya, ya, kemudian untuk misalnya dana pensiunnya dan lain-lain, itu tidak terganggu jika terjadi musibah. Ya, makanya banyak kita lihat misalnya orang-orang kaya mobilnya rusak, ketabrak, ya mereka sih nggak pusing ya, langsung aja bawa ke leasing, kemudian bawa ke asuransi, kemudian diklaim, urusan beres. Ya, coba kalau misalnya orang nggak punya asuransi, ya terjadi musibah, mobilnya rusak, ya tahu-tahu tabungannya habis hanya untuk membetulkan mobil atau pada saat sakit, ya, atau kondisi musibah lainnya. Nah, jadi orang-orang kaya memiliki 3 hal. Yang pertama, mereka punya bisnis yang bisa memberikan passive income, ya, bisnisnya pasti autopilot. Yang kedua, dia pasti punya investasi. Yang ketiga, kita memiliki asuransi. Nah, ketika ada program 3i Network, saya melihat, wah, ini bisnisnya orang kaya. Ya, kalau saya masuk di bisnis ini, ya pasti saya akan jadi kaya. Karena saya mengikuti jalannya orang-orang kaya. Seperti itu, ya. Walaupun kondisinya saya waktu itu finansialnya minimalis, saya punya keyakinan 3i Network sudah sebagai kendaraan yang tepat untuk saya menjadi berubah seperti halnya orang-orang kaya. Itu alasannya. 3 hal yang tadi, ya. Nah, kemudian berjalannya waktu, karena saya tidak punya biaya operasional, saya tidak punya biaya untuk biaya ngobrol-ngobrol, ya. Kalau namanya bisnis pasti kan ketemu orang, table talk, ngobrol, ya. Nggak mungkin dong saya ngomong miliaran, ratusan juta, tapi ngopi aja nggak bisa sanggup bayar. Itu yang mengakibatkan akhirnya saya berpikir, wah, saya mau nggak mau saya cari solusi, saya harus bisnis online. Gitu, ya. Gimana caranya? Saya juga waktu itu nggak ngerti. Ya, karena saya nggak ngerti bisnis online, akhirnya dengan kondisi yang sangat terbatas, akhirnya saya memaksakan diri untuk menjalankan bisnis online. Dan offline saya hanya datang di kantor CR yang waktu itu di Jakarta, ya, saya masih di Jakarta, di Wisma Sejahtera, hanya setiap Sabtu. Makanya saya dari awal belum punya mitra, saya membuat sebuah blueprint milioner, ya, yaitu saya hanya ngantornya hari Sabtu 2 jam di Wisma Sejahtera. Saya nggak mau ketemu orang di luar dan saya nggak mau ditemuin. Bukannya apa-apa, saya nggak punya duit, aslinya seperti itu, ya. Cuman waktu itu saya bahasa kerennya, ya itu prinsip saya. Saya nggak mungkin cerita kalau saya nggak punya duit, kan. Gitu. Terus yang kedua, ya, saya hanya bisa ditemui lewat media sosial, baik itu Facebook maupun WhatsApp. Ya, silahkan Bapak Ibu bisa sharing sama saya.
Kalau misalnya mau offline di kantor CAR, ya, atau kalau di lain hari itu saya bisa ditemui lewat Facebook atau WhatsApp, kita chatting. Selain itu, maaf, saya tidak terima tamu. Dan saya memiliki impian, yaitu bagaimana memiliki income 1 miliar per bulan. Karena orang kaya di zaman kita sekarang ini kan disebutnya miliarder. Makanya saya tidak memiliki impian bagaimana memiliki omset miliaran. Tidak, tapi saya memiliki target impian bagaimana caranya punya income 1 miliar per bulan. Dan di bisnis 3i Network ini, ya, saya yakin bisa banget. Dan saat ini saya sudah mencapai posisi income sekitar 20-30% miliar per bulan, ya. Dan saya yakin kalau sepertiganya saja saya bisa capai, ya 100%-nya saya pasti bisa capai. Gitu. Ya, jadi itu pengalaman saya di bisnis 3i Network ini. Dan kemudian kenapa kok saya menjalankan bisnis online? Alasan awalnya adalah bisnis online memberikan solusi saya biaya operasional nol. Jadi secara bisnis, ya, bisnis kan bicara bagaimana modal kita itu untuk apa, ya. Secara bisnis, ya, hebatnya di bisnis 3i Network ini, ya, kalau saya sebagai pebisnis mengeluarkan modal, maka modal saya itu untuk bayar premi asuransi, yang itu adalah manfaat buat saya sendiri. Saya mau join 3i, mau enggak, saya butuh asuransi. Ya, jadi modalnya daripada buat modal bisnis, ya saya keluarin, ya belum tentu sukses, mendingan buat bayar premi, udah ketahuan, manfaatnya jelas. Ya, bahwa finansial saya terproteksi oleh asuransinya. Oke. Gitu. Baik Pak Arya, sebelum dilanjut. Oke, siap. Dulu saya dengar kan Pak Arya pernah juga bisnis cuman secara offline ya, kalau nggak salah ya, dan sekarang Betul. jadi pegiat media sosial nih istilahnya. Transisi perubahan dari pengalaman Pak Arya, apakah cukup mudah, cukup sulit, seperti apa proses transisinya? Karena memang kalau tadi kita bicara, saya dengar Bu Esther juga mengatakan, kebetulan kan situasi sekarang kan lagi pandemik, ya kan, orang-orang terpaksa di rumah. Nah, mungkin Pak Arya juga boleh ceritakan bagaimana sih melakukan transisi dari offline ke online nih Pak. Oke, baik. Jadi gini, ya, sebenarnya antara online dan offline itu kontennya sama saja, kegiatannya sama, bedanya medianya saja. Ya, kalau media offline, medianya Indomart, Alfamart, ya, mall, kemudian gedung, itu medianya. Nah, kalau misalnya online, ya medianya Facebook, WhatsApp, Zoom, itu. Jadi hanya beda media. Kegiatannya sama kan? Ini juga sama kan? Ngobrol. Tuh. Kegiatannya sama. Yang membedakan apa? Kebiasaannya aja. Ya, banyakan orang belum terbiasa. Kalau nggak salaman, ya nggak ketemu orang. Ya, saya juga awalnya kagok. Kalau sekarang, ya, kalau saya udah 5 tahun lalu udah terbiasa. Nah, mungkin yang sekarang ini harus membiasakan seperti saya, gitu. Dan harus menerima perubahan itu. Saya dulu masa transisinya 1 tahun, makanya dari pertama join sampai dengan 1 tahun itu saya baru sampai posisi buron agency. Kenapa? Ya, saya membiasakan. Karena zaman dulu untuk online juga sebenarnya susah. Kalau sekarang sudah melek sebenarnya. Makanya di balik musibah ada berkahnya kalau kita mau berpikir secara global, ya. Ini kondisi sekarang Indonesia dipaksa untuk di rumah. Dan bagusnya koneksi internetnya sudah keren gitu loh. Nah, ayo kita biasakan yang kita tadinya harus ngobrol bareng, harus salaman, ya dibiasakan ketemu seperti ini. Hanya masalah biasa. Itu nanti kalau udah terbiasa 2-3 bulan, ya insya Allah ketika pandemik ini selesai, bisa jadi orang-orang malah pada males ketemu acara harus table talk, ya harus acara gedung, males. Ya karena benar-benar biaya operasional saya itu nol. Itu loh Pak Frans. Ini peluang. Ya. Dan mungkin dari saya satu pertanyaan lagi sebelum beralih ke Bu Esther nih Pak Arya. Tadi memang Pak Arya sudah menceritakan ya mengenai asuransi dan bisnis autopilot.
Tapi secara mungkin diulangi dan ditegaskan sekali lagi, tentu sebenarnya ada banyak pilihan di luaran sana yang dulu mungkin Pak Arya juga mendapatkan penawaran-penawaran dari tempat lain. Tetapi kenapa sih seorang Pak Arya sekali lagi memilih 3i dan bukan yang lain nih Pak? Mungkin ada alasan tambahan yang lebih spesifik lagi Pak? Oke ya. Nah, alasannya sesuai dengan kondisi yang sekarang. Ya, semua bisnis kalau misalnya terjadi misalnya kayak di Cina ya, di lockdown. Akhirnya semua bisnis itu yang berhubungan dengan distribusi, yang berhubungan dengan nganter-nganter barang itu akan berhenti total. Kecuali apa? Internet. Nah, 3i ini bisnisnya semuanya di internet. Uangnya bisa ditransfer, masuk ke perusahaan itu bisa secara sistem, kita bisa real melihat omsetnya, bonus itu langsung masuk ke dalam rekening dan rekening kita. Jadi ini transaksinya semuanya serba online tanpa akan terpengaruh apapun dengan virus ini. Tidak terpengaruh ya. Itu kelebihan ya. Saya yakin di bisnis lain dengan kondisi sekarang ya, ini akan sangat berpengaruh berhubungan dengan distribusi. Ya orang aja kalau waktu kasus Cina aja, saya suka belanja dari luar negeri kan, pas produk Cina, saya udah, waduh, saya nggak mau beli produk Cina dulu, kenapa di sana lagi ada virus, ya kan? Akhirnya semua produk Cina itu nggak bisa ekspor, ya orang nggak mau beli. Nah bisa jadi, ya namanya bisnis produk Indonesia juga nanti akan terjadi kasus seperti itu, distribusinya atau mentok. Akhirnya bisa apa yang bisnis uang yang akan lancar. Ini peluang bisnis 3i Network. Ya, kondisi sekarang. Makanya 3i Network ini sekarang adalah solusi bagi orang-orang yang sedang mencari bisnis luar biasa. Ya, baik Pak Arya. Jadi ini memang sharing yang sangat luar biasa. Kita semuanya bisa menyimak ya dari cara pandang yang berbeda dari seorang Crown Arya Setiaki. Nah, Pak Arya ini kan menjalankan bisnis ini secara online tentunya Pak. Ya. Nah, dan memangkas biaya-biaya operasional, ketemu orang dan lain-lain semua cuma mungkin cara paling praktis yang bisa di-sharing-kan bagaimana Pak Arya membangun bisnis ini dari awal yang dikerjakan oleh online yang paling cuma sesekali datang ya seminggu sekali 2 jam itu pun cuma di Wisma Sejahtera pada waktu itu dan bagaimana Bapak memulai membangun bisnis ini bertahap sehingga jadi besar dan saat ini pun bisa sampai di Crown Agency Pak. Ya, baik. Yang pertama adalah kalau kita sudah bicara membangun bisnis ya, jadi membangun jaringan, artinya kita membangun budaya. Nah, membangun budaya dan membangun sistem. Nah, saya membangun sistem dan budaya ini dari awal saya sangat ketat, yaitu saya tidak mau ditelepon, saya tidak mau didatangi. Tujuannya apa? Ya, tujuannya biar sistem online ini berjalan. Otomatis memaksa jaringan saya itu tidak akan telepon, tapi dia akan chatting. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka akan tahu memanfaatkan benar-benar karena media komunikasi secara langsung sudah ditutup, mau tidak mau mereka menggunakan media online untuk komunikasi dengan saya, komunikasi dengan leadernya, seperti itu ya. Ya mau nyesel mau enggak ya sudah terlanjur masuk di tim saya ya telanlah aturan saya itu. Nah, itu dengan sistem yang yang sudah tersistem, sangat tegas dan mengarahkan semua mitra untuk menjalankan bisnis dengan satu sistem yaitu online dengan sistem komunikasi yang sederhana walaupun cuma ketik-ketik saja. Ya, itu juga sudah cukup sebenarnya. Jadi saya sampai posisi Crown itu belum pernah live seperti ini. Nggak ada live Zoom, live Facebook, nggak ada. Saya sampai posisi Crown ya cuman bisnis ketik-ketik aja untuk bangun membangun omset, ya mengendalikan mitra itu hanya bisnis tulisan saja. Apalagi sekarang bisa live Zoom ngobrol gini, harusnya lebih mudah seperti itu. Hanya pindah aja kebiasaan. Baik, keren banget ya. Jadi kita tentunya butuh adaptasi ya untuk membangun budaya dan juga membangun sistem. Ketika semuanya sudah terbangun ya udah jalan dengan sendirinya. Nah, Pak ini penasaran Pak bagaimana cara yang paling simpel dan praktis mungkin karena banyak yang
masih gaptek, dan juga mungkin ada juga yang sudah mulai copy paste ya, copas-copas ATP Pak, tapi kadang-kadang membingungkan juga Pak, dan itu menjadi polemik yang mereka sendiri pun bingung mengerjakan apa yang sedang mereka kerjakan. Nah, bagaimana tips-tips sukses dari Pak Arya yang sudah berpengalaman dalam menjalankan bisnis ini, Pak? Oke, jadi gini. Nah, ini ada sebenarnya ada dua pembahasan ini. Yang satu membahas tentang marketing, yang satu bagaimana membangun jaringan, ya. Nah, saya mau jawab yang marketing aja. Ini, marketing. Jadi kebanyakan orang-orang di bisnis online itu melihat media sosial itu sebagai media untuk untuk jualan. Itu. Padahal sudah jelas namanya media sosial, bukan media jualan gitu loh. Ya kan? Media sosial artinya apa? Kita harus bersosialisasi dengan orang. Ya, jangan dijadikan media jualan. Ngeliat pertemanan, baru diterima pertemanan, ya belum sempat kenalan, orang sudah di-inbox, tawarin bisnis 3i, bla 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 gitu. Wah, nanti wah gini kan. Orang juga kaget, sok, siapa elu gitu. Nah, ini kesalahan yang pertama, ya. Media sosial dipakai untuk media jualan, gitu. Ya, sampai kapanpun kalau semua orang ya secara normal, makanya saya bilang ini banyak beda media aja, karakternya tetap sama dengan orang. Kalau kita ketemu orang belum kenalan, ya, tahu-tahu langsung ditawarin gini-gini juga kita nggak suka. Sama lah kayak di dunia online. Makanya yang kayak gitu dihindarkan. Memang kita butuh waktu, ya, namanya membangun brand. Kita butuh waktu agar orang ini punya hubungan dengan kita, gitu, tertarik dengan kita. Caranya apa? Ya sharing-sharing dulu. Makanya ya saya di Facebook jarang sekali menawarkan apapun ya tentang 3i, jarang. Ya, promo 3i kayaknya jarang sekali. Gitu. Tapi saya lebih seneng apa? Ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, bikin cerita lucu, apalah. Gitu. Karena apa? Ya orang itu media sosial untuk berteman kan. Fred nyari teman, ya kita berteman gitu. Nah, kita udah sharing sesuatu yang menginspirasi, yang lucu, yang apa, orang akan senang dengan kita. Itu yang pertama. Ya akhirnya orang menjadi secara tidak langsung tahap pertama dia tidak menolak level 1. Level kedua, bagaimana mereka tertarik dengan kita. Caranya apa? Kita tertarik dulu dengan mereka. Gitu. Ketika mereka bikin status, ya kita like, komen. Seperti hanya kayak kita berteman yang lain. Nah, jangan sampai kita bikin status maunya di like, maunya di komen, tapi kita nggak mau di like, nggak mau di komen, nggak mau nge-like orang, nggak mau komen ke status orang. Akhirnya apa? Ya orang jadi males dengan kita. Itu harus ada interaksi sosial. Nah, ketika sudah terjadi hubungan satu sama lain bagus ya, mereka akhirnya komen-komen dengan kita dengan tulus, suatu saat pasti dia akan nanya. Gitu. Seperti orang nanya saya, "Pak Arya kok online mulu, emang kerjaannya apa?" Gitu. Nah, ini kan artinya orang minta di prospek. Gitu. Makanya saya tidak pernah ditolak orang. Gitu. Ya, sampai punya closingan sekarang total sekitar 260 orang itu ya satu pun nggak ada yang saya prospek. Tapi mereka datang dengan sendirinya, ya tertarik dengan tertarik dengan Facebook saya, ya ada status atau apa, itu artinya dengan tertarik, kemudian dia nanya. Nah, dengan nanya itu kita punya level lebih tinggi daripada kita. Dia butuh pertolongan, akhirnya kita ngasih pertolongan buat mereka. Kalaupun mereka akhirnya tidak join, toh kita memang tidak prospek dia, artinya kita nggak bakal ditolak. Gitu. Oke. Seperti itu, Pak. Baik. Ya. Ceritanya makin seru nih Pak Arya, dan pertanyaan-pertanyaan jadi bermunculan nih. Menurut Pak Arya, dari pengalaman Pak Arya dan juga ketika Pak Arya mungkin sudah sedang atau sudah membangun tim yang baru bergabung atau mungkin yang sudah setahun lebih begitu ya. Bagaimana pandangan Pak Arya? Apakah lebih penting soft skill atau hard skill dalam membangun bisnis 3i? Dalam pengertian hard skill itu berarti pengetahuan tentang marketing plan, pengetahuan tentang presentasinya, tentang legalitas dan sebagainya. Atau soft skill itu berarti ya tentang bagaimana bersosialisasi dengan orang, berkawan dengan orang, berteman, seperti itu yang tadi Pak Arya bilang. Menurut Pak Arya bagaimana Pak?
Ya, sebenarnya kalau hard skill kayak misalnya marketing plan, tentang produk segala macam itu kan bukan sesuatu yang harus dikembangkan. Asal kita tahu marketing plan sebentar kita pelajari udah selesai. Tentang perusahaan asal kita udah tahu Salim Group, saya ini perusahaan, oke, udah selesai, nggak perlu waktu lama. Itu. Nah, soft skill-nya ini kan sesuatu yang dibangun, butuh apa namanya pengembangan diri, pengembangan skill dan sebagainya. Jadi tidak ada apa namanya. Jadi ini sesuatu bukan yang harus ini berapa persen, ini berapa persen, ini sesuatu yang berbeda. Itu karena ini ada batasnya. Ya, hard skill ini kan tentang perusahaan ini kan kita pelajari sebulan juga udah selesai kan gitu. Nah, yang ini 100% kita bangun secara berkelanjutan seperti itu. Ya, dan artinya apakah mungkin Pak Arya punya sedikit tips atau nasihat bagaimana sih seorang calon agent atau agent baru di 3i bisa mengembangkan kemampuan soft skill-nya yang dirasa lebih penting ini, Pak? Ya, jadi kalau di dunia marketing ya, marketing itu bukan bagaimana kita menawarkan produk. Itu apa namanya, saya banyak belajar di guru-guru marketing itu, mereka malah tidak apa namanya mempelajari strategi bagaimana memenangkan orang lain, bagaimana kita bisa menjual produk dengan laku, enggak. Tapi bagaimana memenangkan orang itu agar dekat dengan kita. Itu, ya. Nah, setelah mereka dekat, itu nanti jualannya lebih gampang. Itu yang kebanyakan orang mencari bagaimana strategi jualan yang hebat, nggak ada. Mau belajar sama James Gui juga, bisa juga nggak pernah mengajarkan apa namanya bagaimana how to sell. Ya jualan strateginya bagaimana menjual, tapi di dalamnya itu bukan bagaimana menjual, tapi bagaimana mempengaruhi orang lain, gitu kan? Nah, jadi banyak salah salah cara. Itu. Kalau bagaimana kita menjual, maka kita akan menerima penolakan. Tapi kalau bagaimana mempengaruhi orang lain, nah di situ kita akan berkembang dirinya, berkembang ilmunya, dan bagaimana kita lebih bisa beradaptasi dengan banyak orang. Itu seni hidup yang luar biasa. Ya, baik Pak Arya. Ini juga makin sip ke depannya. Jadi Pak, ini ada juga yang nanya, Pak bagi-bagi dong gimana cara-cara untuk misalkan membuat postingan yang menarik, yang nggak melulu juga tentang bisnis. Nah, pernah Pak Arya juga ngomong bahwa bisnis ini kita juga bisa melakukan namanya copy paste. Nah, Ya. itu apa yang boleh dan apa yang kira-kira yang perlu dihindari Pak supaya menjadi bekal ya buat mereka yang sedang mencoba di online itu supaya bisa menarik bagi yang sedang lihat, Pak. Silakan. Baik, begini, kalau kita mau bikin status di media sosial, yang pertama pastikan itu nggak melanggar aturan perusahaan. Gitu. Jadi apa namanya boleh dan tidak bolehnya dipelajari dulu nih. Ya, oh Ya, ini nggak boleh, ini boleh, ini itu dulu. Ya, nah, setelah itu kalau masih nggak paham juga, ya ada satu sudut pandang ya di mana nanti bisa mengarahkan orang ke satu bisnis kita ya, tapi tidak melanggar kita bisa tidak melanggar aturan perusahaan. Apa? Ya, ngomongin tentang mindset, ya pola pikir, ngomongin tentang bahwa bisnis itu kita butuh ya. Bahkan ngomongin asuransi itu bisa menginspirasi orang juga kan tanpa harus ngomong yang lebay-lebay gitu loh. Ya saya juga kalau ngomongin asuransi juga sebenarnya secara online nggak harus dasar. Saya tidak pernah ngomong wah nanti investasinya begini-gini loh. Ya, bahkan kalau kita ngerti ya jualan risiko investasi itu bisa laku. Jualan risiko asuransi juga bisa laku loh. Gitu. Kalau kita mengedukasinya benar. Saya bilang gini, asuransi itu nggak ada untungnya loh. Tapi orang bisa closing. Kenapa? Ya karena kan kita mati dulu baru dapat uang. Ya kan? Bukan kita lagi, ahli waris yang dapat ya. Sakit dulu baru dapat duit. Ya, seperti itu. Tapi kalau pada saat kejadian ya, pada saat kejadian sakit, ya siapa yang meminjemin duit? Jangankan ngomong mau ngasih duit, yang minjemin duit aja susah. Kan gitu. Untung punya asuransi ya, yang akhirnya biaya kesehatannya dibayar. Kalau ada yang meninggal ya, siapa yang mau ngasih santunan 21 juta, 40 juta, 60 juta? Enggak ada kecuali asuransi.
Itu kira-kira bermanfaat nggak asuransi? Bermanfaat. Nah, orang tuh, oh ya bermanfaat, Pak, berarti asuransi. Iya, ya sudah. Memang nggak untung, tapi bermanfaat, ya kan? Berarti butuh nggak? Butuh, selesai. Gitu. Saya nggak bilang untung, tapi butuh. Nah, larinya ke arah kebutuhan. Itu. Investasi bagaimana? Investasi belum tentu untung, iyalah. Tapi kalau nabung udah pasti buntung. Gitu. Dan milih mana? Lebih belum tentu apa pasti kan gitu. Ya kalau masalah rugi ya mendingan belum tentu rugi daripada udah pasti rugi. Ya udah investasilah. Selesai. Nggak tanpa harus ngasih sesuatu yang muluk-muluk ya, tapi kita bisa closing orang seperti itu. Ya, baik Pak Arya. Jadi ini adalah trik-trik marketing sebenarnya ya untuk sebenarnya kalau kita mau bicara belajar dari seorang Pak Arya, itu banyak sekali hal yang bisa kita kupas dan kita belajar bersama dari sisi marketing sudah Pak. Nah sekarang ada yang bertanya juga Pak, bagaimana cara paling simpel ya tips-tips melakukan langkah-langkah yang paling simpel untuk memulai bisnis ini ya persiapan-persiapan aja yang perlu dipahami, kemudian mereka harus melakukan apa nih misalkan. Ya tentunya untuk memahami produk sudah, nah apa-apa saja Pak hal-hal teknis yang mungkin mereka perlu lakukan juga atau mungkin apa yang mereka perlu kuasai untuk membuat mereka mengalami kenaikan-kenaikan posisi juga. Ya, kalau untuk apa namanya rencana untuk menjadi crown, artinya kalau mengetahui apa namanya produk dan marketing plan itu hanya masih dasar saja. Untuk mencapai posisi crown itu harus apa namanya banyak belajar lagi bagaimana apa namanya membangun tim itu ya berhubungan dengan leadership. Ya artinya kita tingkat kesulitan bisnis network ini lebih sulit daripada pekerjaan karena kita bagaimana mengendalikan orang-orang yang nggak kita gaji tapi kita mereka mau bekerja untuk kita memberikan omset seperti itu. Nah, Tria Network sudah memberikan apa namanya sebenarnya jalur untuk menuju crown itu Tria Network sudah memberikan secara jelas lengkap, cuman kebanyakan orang kepinteran gitu akhirnya mau bikin cara lagi, bikin apa namanya bikin strategi baru lagi, padahal nggak perlu ya. Tria Network udah kasih gimana caranya. Langkah awal ketika kita join, target pertama apa? Sponsor 3 orang. Biar apa? Biar kita bisa ikut lisensi AJI ya, kemudian biar bonus keluar masuk ke rekening kita. Ya kan? Ya sudah, target awal yaitu laksanakan. Gitu. Nah, target 2 apa? Ya, bantu di bawah kita ada apa namanya masing-masing jalur ada yang sudah lisensi 1, 2, 3. Ya, kenapa harus punya lisensi? Karena yang namanya bisnis itu kalau menurut guru saya bisnis jaringan yang hebat itu bukan orang yang income-nya semakin tinggi, kesibukannya semakin meningkat, tidak ya. Tapi kesibukannya tetap. Nah, ini Kak saya, kesibukannya tetap itu aja dari nggak punya downline sampai jadi crown ya, sampai mau jadi double crown kesibukannya tetap nggak bertambah. Tapi income-nya naik. Seperti itu terus ya. Nah, gimana caranya? Ya itulah ketika di bawah kita sudah ada apa namanya mitra yang sudah lisensi, otomatis kan dia bisa mengambil alih pekerjaan kita. Itu baik submit, ya baik presentasi segala macam sudah ambil tugas kita. Nah, selanjutnya kita arahkan mereka untuk bisa mandiri dan berikan kepercayaan bahwa mereka pasti mampu. Itu. Nah, kemudian terjadi duplikasi. Jadi yang namanya duplikasi itu bukannya orang yang meniru kita. Kalau saya tidak sependapat ya, bukan meniru, tapi orang yang bisa mengambil alih semua pekerjaan kita. Biar kita apa? Tidak punya kesibukan. Itu yang menurut saya disebut duplikasi. Ya, kalau niru-niru saja, tapi tetap aja dia ngerepotin kita. Ya itu yang menjadikan ya kesibukannya apa income-nya meningkat, kesibukannya juga meningkat. Tapi kalau duplikasi yang menurut saya benar adalah semua mitra kita mengambil pekerjaan kita 100%. Artinya ya saya tidak punya kesibukan apa-apa. Semakin terduplikasi, income-nya naik, kesibukan tetap. Itu menurut saya. Ya insya Allah kalau dijalankan ya jadi crown lah dengan mudah. Seperti itu. Oke, baik. Ya. Arya, mungkin boleh juga cerita sedikit Pak, berhubung kita sudah mau masuk ke dalam durasi akhir nih Pak. Yes. Tapi belum closing statement nih Pak. Ya. Pak, boleh ceritakan impian-impian saja di bisnis ini yang sudah
berhasil Pak Arya wujudkan berkat bisnis ini, dan impian-impian apa ke depan yang Pak Arya masih mau coba gapai lagi, impian yang lebih besar lagi, boleh di-sharingkan Pak? Ya, sebenarnya impian saya dari awal join sampai dengan sekarang itu tidak berubah. Itu satu impian saya. Apa namanya? Makanya saya menyebutnya blueprint milioner. Yang pertama, target saya memiliki income 1 miliar per bulan di bisnis 3i. Dan sampai sekarang belum terwujud. Tapi alhamdulillah sudah sepertiganya sudah dapat. Yang kedua, kerja hanya hari Sabtu 2 jam. Itu sudah saya lakukan 5 tahun. Ya, hari Sabtu 2 jam. Ya, hari ini saya diliburkan. Karena pandemi ya, diliburkan, nggak bisa Sabtu 2 jam. Ya, tapi hari ini Sabtu saya bisa. Sabtu 1 jam secara online. Nah, ini udah termasuk ya. Yang ketiga, sisanya saya online. Nah, 2 sudah terwujud. Yang 1 itu target saya apa namanya? Memiliki income 1 miliar per bulan. Nah, kenapa impian saya, jadi kayak misalnya rumah, mobil, itu bukan bagian dari impian saya. Karena kebanyakan orang, ya impiannya itu hanya sampai di situ, akhirnya masuk ke zona nyaman. Banyak leader yang masuk, ya belum sampai posisi apa namanya crown, karena sudah nyangkut zona nyaman duluan. Di Brown, bonus 5 juta, udah enak nih, kan gitu. Akhirnya apa? Ya stagnan di situ. Gitu. Karena alam bawah sadarnya itu ngerasain 5 juta, ngerasain 10 juta, 30 juta itu udah enak gitu loh. Kalau saya belum sampai posisi enak, kenapa? Alam bawah sadar itu angkanya 1 miliar. Gitu. Jadi sampai sekarang ya dengan kondisi saya sekarang, peralihan-peralihan yang saya peroleh ya, baik itu apa namanya kendaraan, rumah, terus apa namanya bisa mengumrohkan keluarga besar, berjalan-jalan luar negeri itu ini bunganya untuk mencapai impian saya. Tapi impian saya di 3i Network belum tercapai. Tapi saya yakin di bisnis ini pasti tercapai angka 1 miliar per bulan. Yakin. Oke, baik Pak Arya. Ya. Impian yang besar sepertinya menjadi salah satu kunci yang saya lihat Pak Arya bisa terus bergerak maju, Pak. Tapi bagaimana buat kawan-kawan yang baru memulai mungkin belum terbiasa dengan impian, mungkin karena background dari pergaulan, lingkungan, atau pendidikan yang memang tidak mendukung. Ada nggak tipsnya Pak? Bagaimana sih supaya orang yang mungkin asing dengan istilah impian, atau mungkin memang belum ada impian yang tergali, supaya dia bisa punya impian yang membara, seperti apa tipsnya Pak? Baik, apa namanya? Saya suka kalau ada mitra baru yang ada juga pasti yang seperti itu, yang mereka tidak familiar dengan apa namanya, dengan angka 1 miliar, ya real 1 miliar. Saya suka sharing dengan apa namanya, dengan mitra-mitra gini. Saya tanya, kenapa orang penghasilannya 1 juta rupiah per bulan, 5 juta rupiah per bulan? Kenapa? Karena omongannya setiap hari hanya di level itu aja. Tidak pernah berubah. Ya, saya tanya ke audiens saya, 1 miliar itu nolnya berapa? Mereka bingung, berapa ya? Wah, salah ya. Gitu. Terus saya bilang, nolnya aja nggak tahu, gimana masuk ke dompet, saya bilang gitu. Ya, gitu. Jadi mereka jadi paham, oh ya, di otak aja tidak pernah terlintas ya. Di otak ini terlintas saja belum pernah. Gimana masuk ke dompet? Nggak mungkin. Gitu. Artinya kalau ingin masuk ke dompet harus terlintas dulu di otak. 1 miliar itu nolnya berapa? Gitu. 9. Sudah pernah mencet belum? Udah pernah nulis belum? Angka 1 miliar. Tulis 100. Kalau perlu datang ke ATM, colokin ATM-nya, tulis ya. Debit 1000000, kemudian difoto, cepret gitu ya. Jangan didebet, nggak ada duitnya. Itu ya, itu. Jadi dengan cara seperti itu mereka sadar, oh iya ternyata untuk mengawali sesuatu itu ya butuh impian, karena impian itu yang akan melintaskan sesuatu yang di dalam otak kita yang nanti akan berefek kepada kantong kita. Tidak ada jalan lain. Itu yang pertama, ya memahami dulu. Yang kedua, ya ganti teman. Bahwa apa namanya, penghasilan kita itu terpengaruh dari 10 teman kita. Tapi nggak usah khawatir, ketika Anda join di bisnis 3i Network, kan ngomong Anda gede. Ya, teman-teman yang penghasilannya kecil akan minggir dengan sendirinya. Jadi kalau ada yang bilang, Pak, kenapa ya? Kok ketika saya join 3i Network,
terus saya cerita-cerita kok teman saya pada menjauh, ya itu udah hukumnya, berarti itu udah benar bahwa Anda akan dijauhkan dari orang-orang yang berpenghasilan di luar impian saya, dan nanti akan dipertemukan dengan orang-orang yang berpenghasilan sesuai dengan impian Anda, atau orang-orang yang memiliki impian yang sama. Itu yang benar. Nah, yang ketiga, bergaulah dan tetap bergaulah kepada orang-orang yang punya penghasilan sesuai dengan impian Anda. Misalnya, bergaulah dengan Kron. Gitu. Karena apa? Kron itu kan miliarder. Bergaulah dengan mereka. Gimana caranya? Bergaulah dengan mereka. Ya. Tuh. Kemudian bergaulah dengan orang-orang yang ingin jadi Kron. Gitu. Karena rumus kumpulan itu. Nah yang ketiga, ya terus bergurulah, ikuti orang-orang para miliarder, ya. Jadi bukan yang Kron, misalnya motivator, Tung Sam Waring, ya bergaulah dengan mereka. Otomatis nanti akan merubah mindset kita. Nah, ketika mindsetnya berubah, otomatis kantongnya berubah. Itu proses wajib seperti itu. Baik, luar biasa Pak Arya. Jadi memang banyak hal ya, banyak hal yang perlu kita pertimbangkan ya, selain impian, mindset juga merupakan salah satu pendukungnya. Yang penting juga yang menentukan sikap, menentukan action kita. Nah, Pak Arya ini karena durasinya juga sudah mau mendekati selesainya, kita yang terakhirnya saya ingin menanyakan bagaimana pandangan Pak Arya tentang bisnis 3i Networks ini sendiri. Dari kesimpulan ya, dari awal sempat ngomong tentang 3i, nah dari cara mengerjakannya sudah dibahas, konsep bisnisnya, bahkan juga impian dan hal-hal praktis untuk melakukan ini secara marketingnya. Nah, bagaimana pandangan Pak Arya tentang bisnis 3i Networks itu sendiri? Ya, baik. Bisnis 3i Networks ini adalah bisnis masa depan. Ya, sangat-sangat futuristik, di mana bisnis ini pertama sudah terbukti ya akan terus berkembang mengarah menuju bisnis online, 100% bisnis online. Ini. Dan ini adalah bisnis impian para milenial. Ya, milenial aja baru memimpikan bisnis ini. Nah, bagi Anda yang sudah memiliki bisnis ini, berarti Anda memiliki bisnis impian anak-anak muda zaman masa depan ini. Ini bisnis impian. Makanya angka 1 miliar pun menurut saya itu bukan sesuatu yang besar. Bisa jadi 2 miliar, 3 miliar kok. Ini baru awal. Bisnis 3i ini baru awal. Marketnya masih 99% masyarakat Indonesia belum join di bisnis ini, ya. Gitu. Nah, kembali lihat ke masa depan, kalau negara-negara maju itu setiap kelahiran seorang anak itu paling enggak punya 3 sampai 5 polis asuransi. Nah, Indonesia ini kemarin sudah ditetapkan sebagai negara maju. Artinya nanti masyarakatnya ke situ. Punya kesadaran bahwa asuransi kesehatan itu penting dan butuh. Asuransi jiwa itu penting dan butuh. Nah, ketika mereka sadar butuh, 3i Network tidak hanya menawarkan asuransi saja, tapi menawarkan uang dari bisnis asuransi ini. Itu yang penting ya. Luar biasa. Ini bisnis impian masa depan. Jadi Anda yang sudah masuk di sini, jangan pernah berpikir bisnis lain. Ya, tetap di 3i Network. Baik, nih Pak, jadi ini bisnis impian bagi kita semuanya dan juga generasi yang akan datang. Ini bisnis yang nggak ada matinya ya Pak ya? Betul. Baik Pak, jadi di penghujung ini silakan Bapak juga bisa menutup dengan closing statement ya untuk semua agent-agent ya, bagaimana supaya bisa tetap bertahan dan juga finishing well di bisnis ini, jangan sampai menyerah di tengah jalan. Nah, silakan Pak sebagai closing penutup di pertemuan siang ini. Baik, ya, jadi bisnis 3i Network ini sebenarnya bisnis yang mudah, ya, bisnis yang sangat mudah. Nah, tinggal kita mau mengikuti pola-pola yang sederhana yang sudah diberikan oleh perusahaan. Itu yang pertama, ya. Kemudian jangan membuat sistem dalam sistem, membuat ini terlalu banyak mikir yang ruwet, ya. Udah bisnis ini gampang dan sederhana. Ini bisnis kebutuhan pokok. Itu ya. Jadi semua orang butuh asuransi. Nah, yang kedua, bagaimana agar kita bisa bertahan di bisnis ini? Nah, biar gampang itu jangan pernah bertahan. Karena kalau orang bertahan itu pilihan cuma 2. Diserang ya atau hancur.
Itu bagaimana bertahan ya kayak ya ibarat sepak bola ya, sistem permainannya bertahan terus ya, pilih cuma 2 ya, kalau nggak dia bisa menahan ya dia cuma kebobolan udah. Nah, bagaimana kita bisa maju di bisnis ini, nggak ada kata lain ya, serang terus itu ya. Ngapain bisnis kebutuhan kok kita bertahan, serang aja, nggak perlu bertahan, gawangnya udah dibakar, kita nggak punya gawang kok masih bertahan ya, serang terus itu. Ya itu hebatnya bisnis 3i Network. Ya. Ini pesan saya. Ya, ya pesan saya satu. Ya, maju terus, ya tidak ada kata mundur. Ya, hebat 3i Network, pasti kron. Ya, pasti kron. Ya, luar biasa. Dan kayaknya 1 jam nggak cukup, perlu 1 hari kayaknya. Rasanya pengen nambah terus ya. Tapi ya walau bagaimanapun teman-teman, kita harus akhiri durasi kita dalam 1 jam bersama Crown Agency Pak Arya Setiaki ini. Begitu banyak hal yang kita dapatkan siang hari ini ya. Dan saya yakin sesaat 1 jam ini, saya yakin teman-teman sudah lupa akan corona deh. Ya, ini enak nggak kayak gini nih? Tuh, ya tiap hari pacaran, kumpul keluarga, dibayar ratusan juta rupiah per bulan, ya, waduh. Ya, betul sekali ya. Jadi banyak hal teman-teman semua kita belajar siang hari ini ya, tentang impian, tentang soft skill ya, tentang 3i Networks, tentang online. Dan dengan impian yang besar, rasanya ya selama 1 jam ini saja kita belajar hal-hal positif, dan kita sejenak sepertinya lupa tentang krisis yang kita hadapi, lupa tentang corona dan sebagainya, dan sepertinya kita jadi lebih siap nih. Ya, terima kasih banyak Pak Arya sudah berbagi waktunya, ilmunya, dan pengalamannya. Ya, cuman karena sudah kron, jadi kita tidak bisa doakan kron lagi, tapi yang lebih besar lagi ya. Ya, Arya bisa terwujud nih. Ya, baik. Dan sekali lagi 3 kron. 3 kron ya. Oke. Ya, baik, sekali lagi. Double kron. Double kron ya, double kron bisa triple kron ya. Double kron. Ya. Sekali lagi baik teman-teman semua. Senang sekali ya sore hari ini kita semua berkumpul dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang disirami oleh ilmu dan pelajaran dari seorang Crown Pak Arya Setiaki yang mau berbagi pada kita pengalaman, ilmu, dan kisahnya ya. Dan saya yakin ini tidak berhenti sampai di sini, pasti bibit-bibit yang sudah disampaikan pada siang hari ini, sore hari ini akan berkembang menjadi bibit-bibit crown-crown yang baru di kemudian hari di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Dan ini akan menjadi momentum bagi kita semua untuk bukan hanya bertahan, tapi maju serang terus agar bisa mencapai Crown Agency seperti Pak Arya Setiaki. Ya, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang ada di Zoom, YouTube, dan di Facebook ya, dan dimanapun ya media sosial, Messenger, karena dengan link YouTube kita bisa lakukan penyebaran lebih cepat. Konon lebih cepat daripada corona nih. Ya. Oke, baik. Selamat sore teman-teman semua. Saya Frans undur diri dan Ibu Esther Paulus juga undur diri. Terima kasih sekali lagi. Sukses terus dan salam pasti Crown ya. Sukses untuk kita semua. Menjamin hidup yang berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang. Majulah bersama sentra Asyaraya, sambut masa depan dengan bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan
indah, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan baju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan